Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julistiyawati, nomor induk mahasiswa 860574254. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Soal 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu itu ibarat wasit sekaligus pelatih untuk ilmu pendidikan. Ia tidak menghasilkan rumus atau metode mengajar baru, tapi memeriksa apakah ilmu pendidikan yang kita pakai itu benar-benar punya pijakan yang kuat dan tidak kehilangan arah nilai. Filsafat ilmu mengawasi, memperkuat ilmu pendidikan lewat 3 peran. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi, yaitu memastikan ilmu pendidikan punya objek, metode, dan sistem yang jelas. Jadi, ia bukan sekedar kumpulan tips mengajar, tapi ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan, yaitu menguji apakah teori dan praktek pendidikan benar-benar berbasis bukti, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan, menolak klaim yang hanya opini atau tren saja. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai, memastikan pendidikan diarahkan pada tujuan yang benar secara etika dan kemanusiaan, seperti membentuk karakter dan nilai Pancasila, bukan hanya nilai atau ranking. Intinya, filsafat ilmu jadi penjaga mutu pendidikan agar ilmu pendidikan tetap ada, ilmiah, dan bernilai. Soal nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai itu bukan cuma konsumen dari filsafat ilmu, tapi justru jadi pabrik yang melahirkan dan memperkuat filsafat ilmu itu sendiri. Ada 3 cara untuk menjadikan pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, jadi sumber masalah nyata. Praktek di kelas memunculkan pertanyaan baru. Apa hakikat anak? Bagaimana tahu metode pembelajaran ini efektif atau tidak apabila diterapkan di kelas? Nilai apa yang ditanam dalam metode ini sudah sesuai belum dengan nilai luhur dari bangsa kita, yaitu Pancasila? Nah, pertanyaan inilah yang diolah oleh filsafat ilmu. Yang kedua, jadi tempat uji teori. Teori filsafat ilmu diuji di ruang kelas. Kalau cocok dan berhasil, teori itu akan diperkuat. Tetapi kalau gagal, akan direvisi atau
dibuang. Yang ketiga, menimbulkan sikap ilmiah filosofis. Pendidikan yang baik melatih guru dan siswa berpikir kritis, reflektif, dan berorientasi nilai. Sikap inilah yang membuat filsafat ilmu terus hidup dan berkembang, bukan berhenti jadi wacana saja. Singkatnya, praktek pendidikan memberi bahan, menguji, dan menjaga arah nilai untuk filsafat ilmu. Soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ia membedah masalah-masalah sampai ke akar lewat 3 sisi. Nomor 1, ontologi, membedah apa hakikat masalahnya. Contoh, apa hakikat anak PAUD dan belajar yang sebenarnya. Kedua, epistemologi, membedah bagaimana kita tahu itu benar. Contoh, apakah bukti bahwa metode ini efektif, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membedah untuk apa dan nilai apa yang diperjuangkan. Contohnya, tujuan metode itu untuk nilai apa. Dengan ketiga pisau ini, masalah pendidikan tidak cuma diobati gejalanya, namun dipahami akar, bukti, dan tujuannya. Soal nomor 4. Berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misal dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Yang nomor 1, dalam kebijakan, seperti kurikulum merdeka. Ontologi, hakikat anak dianggap pelajar aktif dan kontekstual, maka muncul profil pelajar Pancasila. Epistemologi, bukti belajar dilihat dari proses lewat asesmen formatif, bukan cuma ujian akhir. Aksiologi, tujuan kurikulum mengarah ke nilai kemandirian, gotong royong, kreativitas. Yang kedua, dalam kurikulum, pembelajaran berbasis proyek di PAUD. Ontologi, anak PAUD belajar paling baik lewat bermain dan mengalami langsung. Epistemologi, penilaian yang digunakan atau dipakai yaitu observasi, portofolio, dokumentasi, bukan LKS saja. Yang ketiga, aksiologi. Setiap proyek dirancang untuk menambah kerjasama dan tanggung jawab. Yang ketiga, proses
pembelajaran. Misal, di PAUD pembelajarannya menggunakan model bercerita untuk penanaman nilai moral dan agama. Ditinjau dari ontologi, guru memandang anak PAUD menangkap nilai lewat cerita dan imajinasi. Kalau epistemologi, efektivitas diuji lewat observasi sikap anak. Bukan sekedar tanya, sudah paham belum anak-anak? Tidak, tapi melalui observasi. Yang ketiga, aksiologi. Cerita dipilih khusus untuk menanamkan nilai kejujuran, tolong-menolong, sesuai nilai luhur Pancasila. Intinya, filsafat ilmu membuat guru dan pembuat kebijakan tidak asal mengajar, tapi punya dasar tentang apa, bagaimana tahu, dan untuk apa. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.